KPK periksa terpidana kasus Wisma Atlet M. Nazarudin selama 3 hari berturut-turut. Nazarudin diperiksa terkait kasus korupsi Wisma Atlet dengan tersangka Rizal Abdullah. Untuk mengetahui informasi terkait hal tersebut, kita langsung bergabung dengan reporter Pramadika Samudra di Gedung KPK Jakarta. Ya, Prama, apakah Nazarudin sudah selesai diperiksa? Ya, Rima, baru saja sekitar pukul 16:30 tadi, Nazarudin telah usai diperiksa oleh KPK selama lebih dari 6 jam. Ini ketiga kalinya Nazarudin diperiksa selama 3 hari berturut-turut terkait dengan kasus Wisma Atlet di Jakabaring, Palembang pada SEA Games tahun 2010-2011 lalu yang memakan proyek hingga bernilai 191 miliar rupiah. Dan kepada kesaksian Nazarudin tadi memang ia menyampaikan bahwa hari ini ia menyampaikan sejumlah keterangan yang lebih detail terkait dengan di mana dan kapan uang atau aliran dana tersebut diserahkan kepada orang-orang yang menerimanya. Dan dari keterangan Nazarudin tadi yang menyebutkan bahwa ada 5 orang yang menerima aliran dana sebesar 20 miliar rupiah terkait dengan kasus korupsi di Wisma Atlet Jakabaring Palembang. Kelima orang itu adalah Mirwan Amir, Oli Dondong Kambe, Wayan Koster, Alex Nurdin, dan juga putra kedua dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibas atau Edi Baskoro, yang disebut menerima uang senilai $450.000 Amerika dari Wisma Atlet di Hotel Kempinski Hotel Indonesia di daerah Sudirman. Dan memang kesaksian atau keterangan dari Nazarudin sendiri telah menyeret beberapa orang masuk ke dalam penjara. Di antaranya adalah Mindo Rosalina Manulang yang merupakan anak buah langsung dari Nazarudin, Wafid Muharam yang merupakan sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan juga Angelina Sondak, anggota Komisi Olahraga dari DPR RI. Terima. Ya, baik Prama, selain informasi tadi yang Anda sebutkan ada 5 nama, apakah informasi terbaru yang disampaikan Nazarudin terkait Ibas? Terkait dengan putra kedua dari Susilo Bambang Yudhoyono, Edi Baskoro, atau yang biasa disapa dengan Ibas, ia menyatakan bahwa memang ada keterkaitan Ibas di sejumlah proyek SKK Migas. Ia disebut pernah menerima keuntungan senilai $150 juta dari berbagai proyek strategis dengan menggunakan perusahaan miliknya, yaitu PT Saipem yang bergerak dalam bidang minyak dan gas. Dan Nazarudin juga menyebutkan pernah terjadi Sultan Batu Gana yang waktu itu berjabat sebagai ketua Komisi 7 di DPR pernah dimarahi oleh Ibas lantaran berebut proyek dari SKK Migas. Pada saat itu Sultan Batu Gana menitipkan perusahaannya, yaitu PT Timah, untuk memenangkan tender di SKK Migas. Namun rupanya Edi Baskoro atau Ibas juga ingin memenangkan tender yang sama, dan disitulah terjadi kemarahan yang diakibatkan Sultan Batu Gana dimarahi oleh Ibas. Dan memang dari informasi terakhir yang kami dapatkan, Nazarudin menyebutkan selain Sultan Batu Gana, ada beberapa orang di Komisi 7 DPR RI yang juga terlibat dalam kasus SKK Migas tersebut. Namun hingga saat ini, hingga tadi, ia enggan untuk menyebutkan siapa orang tersebut. Dan memang hari ini rencananya memang akan digelar kembali besok akan digelar kembali pemeriksaan selanjutnya dari Nazarudin. Nazarudin telah diperiksa selama 3 hari berturut-turut dan menginap di Rutan Guntur. Sebelumnya nanti akan dipulangkan ke Lapas Sukamiskin di Bandung. Demikian, Rima. Ya, baik, terima kasih Pramadika Samudra. Pramadika Samudra melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.